Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora Indah Lestari, semangat pagi di Jumat yang berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Dodi, kedatangan tamu istimewa kita, sahabat saya yang sudah sangat lama tidak jumpa, tapi kami ketemu kembali ya di tahun ini. Alhamdulillah saya undang ini Bapak John May Freddy Sembiring. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Freddy? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, bapakku yang ganteng. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Gelora Indah Lestari, saya cerita sedikit ini. Siapa sih sebenarnya Bapak John May Freddy Sembiring, atau kita panggil Bang Freddy aja. Siap Tuan. Bang Freddy ini kami sudah berteman, seingat saya, sejak tahun 1999. Saya sudah Krismon. Sewaktu itu kami masih sama-sama menjadi salesman ya di consumer good. Ya, Tuan. Tugasnya kami waktu itu adalah taking order di supermarket lokal di Medan. Masanya dulu saya ingat Pak Freddy belum ada supermarket yang sebesar sekarang. Dulu masih ada Macan Yohan yang saat ini juga sudah close ya Pak Freddy ya. Close, Pak. Ada Daimar Utama Ya. yang juga sudah close Sudah ya. close. Ada Maju Bersama, masih bertahan sampai Masih sampai hari bertahan, ini, Maju Bersama dan lain-lain ya Pak ya. Ya. Jadi waktu itu kami ini hampir setiap hari ketemu bersama, ngorder, lepas dari order kami janjian makan siang di Sinar Plaza, Deli Plaza. Sekarang sudah jadi Agung Podomoro Pak ya. Iya Pak. Agung Podomoro Apartemen. Saya ingat dulu di situ ada satu warung kayu kecil, tempat kita selalu makan siang, yang pada saat itu uang makan siang kita kalau saya nggak salah masih Rp3.000 Pak. Iya 3.000 Pak. Per hari ya Pak ya, Ya, masih Rp3.000 per hari ya. Dan kita pada saat itu saya masih ingat sekali, kita sanggup makan di Fontin kalau ditraktir oleh sahabat kita nih Pak Subio Marut Siregar. Asli. Insya Allah Pak Subio Marut Siregar kita akan undang nantinya di podcast berikutnya. Mantap. Beliau ini adalah Regional Sales Manager di PT HM Sempurna untuk wilayah kerja Sentral Java ya Pak ya. Iya Pak. Sentral Java. Jadi saya ingat dulu Pak, kalau kita mau makan enak, kita telepon Pak Subio, akhirnya kita bisa duduk makan di Fontin, makan nasi goreng Pak ya, Iya Pak. minumnya ice coffee. Es kopi. Karena uang makan kita nggak sanggup Pak. Karena waktu itu sahabat kita sudah menjadi Regional Sales Manager, kita masih salesman Pak. Betul ya Pak ya? Setuju, Pak, setuju. Ya benar ya Pak ya. RSM di Rakit Bagister ya Pak. Iya di Rakit Bankster ya. Pak Subio, Assalamualaikum Pak Subio. Selamat. Kami tunggu kedatangannya. Ini orang Kisaran nih Pak Subio. Ini orang Kisaran, sahabat Iya, kami yang saat ini masih tinggal di Bogor. Di Bogor, Tapi Pak. sebenarnya wilayah kerjanya adalah di Jogja Pak ya. Jogja home base-nya Pak untuk Home base-nya Jogja ya. Iya Pak. Oke. Saya bacakan sedikit singkat ini Pak, kurikulum vitae-nya Bapak. Iya. Siapa sebenarnya Pak Freddy Sembiring ini? Ya. Pak Freddy Sembiring ini saat ini usianya sudah 53 tahun, alumni dari FIB. Iya, Pak. FIB panggilan sekarang Pak. Kalau dulu namanya Fakultas Sastra Pak ya. Iya Pak. Saat ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya Iya Pak. USU. Tamat tahun berapa Pak Freddy? Ikut itu aja Pak. Oke, ya. Jadi Pak Freddy ini alumni dari FIB, USU, di tahun 1990 sampai dengan 1997. Pak Freddy ini menjadi karyawan di PT Unitwin. Unitwin ini punya pengusaha lokal kita yang juga sangat ternama, Pak Haji Rahmat Sah ya Pak Freddy ya. Iya, Pak. Ya, Pak Freddy tahun 1995 sampai 1997 sebagai sales representatif atau salesman PT Adam Dhani Lestari. Ini adalah salah satu distributor consumer good untuk produk Unilever di Kota Medan ya Pak ya. Iya Pak. Terus Untuk 1990 channel supermarket Pak. channel supermarket ya Pak ya. 1997 sampai dengan tahun 2000 Pak Freddy ini menjadi RDP ya di PT Unilever Indonesia Iya. ya. Tugasnya juga sama, ini menyangkut dengan distribusi Pak ya, kira-kira Iya. seperti itu Pak ya. Iya. Tahun 2000 sampai dengan 2017, selama 17 tahun Pak Freddy ini menjadi owner Fajar Grosir Minimarket di daerah Tanjung Anom Pak ya. Iya Pak. Tanjung Anom, dan alhamdulillah Pak Freddy ini di tahun 2013 sampai dengan saat ini menjadi owner PT ABC Property. 2017 juga sampai saat ini menjadi juga owner juga di perusahaan properti namanya PT Kreatif Teknika ya Pak ya. Iya, Pak. Nah ini luar biasa sekali nih perjalanan karirnya Pak Freddy. Jadi ya, Enggak kita lah, lihat biasa aja Pak. Bapak pindah kuadran dari kuadrannya employee Iya. menjadi kuadran entrepreneur di tahun 2000 pas Pak ya. 2000 pas Pak. 2000 pas, jadi Bapak mengundurkan diri dari profesional menjadi owner
Fajar Grosir Minimarket ya Pak ya. Iya, Pak. Ini perjalanan karir yang luar biasa Pak. Jadi sahabat Gelora Indostari ini Pak Freddy ini sebenarnya masuk, kalau kita lihat kan kuadran ini ada 4 nih Pak Freddy. Iya, Pak. 4 gen ya, 4 gen yang saat ini masih kita lihat masih ada bersama kita. Iya, Pak. Gen pertama gen baby boomer. Ini adalah gen orang tua yang kita Pak Freddy. Setuju, Pak. Gen orang tuanya. Kita berdua nih masuk di gen Gen X. X. Gen X Pak. Kita berdua masuk gen X. Sahabat-sahabat kita juga masih banyak masuk di gen Di X. Gen X. Gen yang ketiga adalah gennya milenial Pak. Siap, Pak. Dan yang keempat adalah gen Z. Gen Z. Oke. Dari perbedaan-perbedaan gen ini tadi banyak juga sahabat kita yang masih berkecimpung juga sebagai profesional di consumer good. Ada juga beberapa sahabat kita yang juga sudah menjadi pengusaha ini Pak Freddy. Iya, Pak. Jadi kita mau ulas bagaimana sih Pak Freddy bisa menjadi bisnis ya dari yang tadi karyawan. Mudah-mudahan insya Allah sahabat Gelora Indostari ini menjadi motivasi buat kita punya generasi supaya jumlah pengusaha banyak di Indonesia. Karena sama-sama kita ketahui ini Pak Freddy, jumlah populasi pengusaha di Indonesia ini jumlahnya hanya 1% Pak dari total 265 juta kurang lebih penduduk Indonesia Pak ya. 265 juta penduduk Indonesia, jumlahnya hanya 1%. Kita bandingkan saja Pak dengan negara tetangga Pak. Malaysia sudah di angka 4% jumlah populasi pengusahanya dari total penduduk mereka sekitar 30 jutaan. Dan Singapura sudah 8% Pak dari total penduduk mereka, tidak sampai 5 juta setahu saya penduduk Singapura Pak. Ya ini luar biasa Pak. Dan ini kita lihat peluang pasar masih sangat besar di Indonesia Pak. Dengan negara kepulauan ya, dengan penduduk yang hampir tadi sekitar hampir 270 juta. Iya, Pak. Ya, peluang opportunity masih sangat besar Pak. Market masih sangat besar. Mungkin Pak Freddy bisa diceritakan gimana sih Pak awalnya dari salesman ini Pak. Luar biasa Pak, salesman menjadi nekat ini mengundurkan diri menjadi business owner awalnya di minimarket Fajar tadi Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi dulu awalnya kan saya ke usaha, kita kan covernya supermarket ya Pak. Jadi kita lihat bagaimana bisnis itu berproses, mulai toko, display, terlebih-lebih kita juga Pak untuk berkompetisi pada saat itu di perusahaan juga kita dapat training untuk space management segala macam ya kan Pak. Jadi sayang rasanya Pak pengetahuan yang begitu hebat ya kan Pak tidak kita manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi selagi saya masih jadi salesman dan redistribution promotor, saya berusaha menabung untuk membeli tanah dengan luas 1.200 meter Pak. Jadi itulah begitu tanah dikuasai, berproses dia, kita buat bangunan sederhana. Nah setelah pendapatan dari toko itu sudah mencapai angka pendapatan kita sebagai karyawan, baru istri setuju Pak, saya resign dalam artian itu di Tanjung Anom tadi Pak ya. di Tanjung Anom ya. Iya Pak. Nah terus yang kedua, kita harus punya kelebihan Pak sama toko-toko yang lain yang mereka itu memang hanya otodidak atau mewarisi pengetahuan toko grosir dari orang tuanya. Sementara kita selagi bekerja itu kan sudah melihat banyak cara Pak yang dilakukan outlet sehingga mereka bisa unggul dalam berkompetisi. Jadi walaupun dapat tipis, lokasi toko kita pun tidak terlalu strategis. Kita tahu persis Pak, memang pasar itu pelanggan tuh belanja motifnya harga. Jadi kita bisa geser tuh Pak barang distributor sampai 3-4 miliar juga satu bulan. Pada saat itu omset 3-4 miliar Pak ya. Iya. Sebulan ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun untungnya tipis tapi lancar dia. 3-4 miliar itu setahu saya paling tidak Bapak dapat net profit 1% ya Pak ya. Nggak sampai Pak. Kalau 0,5 Pak ya. kalau untuk grosiran nggak sampai. Ya. 0,5 Pak ya. Gross ya Pak. 0,5 gross Pak ya. Gross ya. Oke. Dan peluang untuk retail juga tidak kita lepas. Jadi kita selain grosiran, praktek kerja juga kita terapin. Kita punya database pelanggan. Dulu belum ada WA Pak sama HP.
Jadi memang mau nggak mau harus SMS Pak? dikunjungin Pak. Oh dikunjungin, sales Iya. call langsung Pak ya? Sales call langsung. Jadi sebenarnya disitulah kita bisa mulai menabung ya Pak. Menabung karena juga lingkungan di sekitar tempat kita tinggal tumbuh Pak untuk properti. Jadi kita belajar juga peluangnya ya kan Pak, peluangannya, tantangannya, masalahnya. Selagi kita mulai dengan usaha kaplingan dulu Pak. Kaplingan sudah jalan, sudah cukup modal. Sebentar saya potong Pak, ada pinjaman bank nggak Pak di situ Pak? Untuk properti Pak, Waktu awal Bapak Fajar Minimarket ini Bapak ada melakukan loan atau pinjaman ke bank nggak Pak? ada Pak, cuma memang dapatnya masih kecil, dipercaya dari 5 juta rupiah Pak dari BRI. Oke, itu awal sekali Pak ya? Awal sekali, tapi begitu dia lihat mutasi rekeningnya Pak, terus volume perdagangannya langsung ditawarin ke 35 Pak. Oke, 35 langsung lompat ke 350. alhamdulillah. 350 langsung, tapi untuk usaha yang lain bisa lompat ke 4,5 miliar gitu. Oke, dengan agunan tanah 1.200 meter tadi Pak ya? Enggak, kalau yang sudah itu udah bisnis properti. Mm-mm. Tapi dalam artian Pak, dia kan sama-sama berjalan Pak. Toko juga masih berjalan, usaha properti kecil-kecilannya juga berjalan gitu dia Pak. Jadi bisa dibilang kalau dari sisi cash flow di awalnya dia masih saling nolong lah Pak. Iya. Karena memang kan properti kita minus pengalaman Pak. Terus yang kedua apa namanya, tidak ada mitra gitu Pak yang sudah berpengalaman ada di perusahaan kita. Jadi saya lihat kan gini, tertariknya saya nih Pak Freddy. Memang kalau dilihat perjalanan karir Bapak kan ini consumer good. Saya pikir ini dari consumer good mengundurkan diri buka Fajar Minimarket masih ada korelasi ya Pak ya? Iya Pak. Masih ada korelasi karena berhubungan sama produk konsumsi setiap harinya. Iya, Pak. Tapi di akhirnya Bapak menutup supermarket dan Bapak pindah lagi ke bisnisnya properti. Ini kan bahwa properti ini Bapak tidak punya background Pak. Setahu saya kan Bapak kuliahnya juga di Fakultas Ilmu Budaya atau di Sastra. Iya. Di consumer good pengalamannya minimarket, kok bisa properti ini dari mana sih Pak motivasinya kok bisa pindah ke properti gitu, awalnya gimana nih Pak ceritanya? Ini sebenarnya sama seperti kita Pak. Kita senang berteman ya Pak ya, banyak kawan dari kalangan profesi ya kan Pak. Terus pada saat itu saya melihat teman-teman Pak yang memang usahanya properti itu memang perubahan kehidupannya luar biasa Pak. Oh, jadi motivasi hanya karena lihat teman-teman banyak yang Iya, senang Pak. aja Pak ya? Banyak senang. Banyak senang, jadi awak pun pengen senang Pak ya? Iya, dari kehidupan sederhana Pak, akhirnya apa namanya, punya aset yang luar biasa ya kan Pak. Kehidupan yang apa, jadi saya coba periksa gitu Pak. Coba periksa. Terus yang kedua, ada kesempatan seminar saya ikutin Pak, walaupun tiketnya sampai 7,5 juta saya bayar. Oke. Karena memang kita butuh informasi ini gitu Pak. Seminar properti di Iya. seluruh Indonesia tuh Pak ya? Masih di Medan aja masa Oke. itu. Jadi di sana kita bisa diceritain peluangnya Pak, RAB-nya, hitungannya. Saya pikir wah ini luar biasa ini, kalau misalnya saya bisa masuk ke kemari gitu Pak. Jadi melihat peluang untuk bertumbuh di sini memang cukup baik Pak. Ya kita harus belajar cepat. Jadi menurut Bapak orang yang paling berjasa mengajak Bapak ini tadi ke properti ini siapa Pak orang kalau boleh tahu Pak? Yang mengenalkan awalnya Pak? Sebenarnya saya yang lasak Pak. Rasa ingin tahu saya ini membuat saya itu cari teman. Cari teman karena memang pengusaha belum ada yang saya kenal. Saya masuk Pak dari mandor-mandor bangunan aja Pak. Oke. Mandor bangunan, saya deketin, temenin, saya main ke proyek-proyek yang mereka kerjakan. Dari mandor bangunan kita dikenalin sama kontraktor, ya kan Pak? Ya. Dari kontraktor kita akhirnya juga bisa, walaupun secara terbatas, ya duduk satu meja lah Pak sama developer gitu Pak. Oke. Untuk mendengar mereka cerita. Tapi memang umumnya memang kalau untuk usaha-usaha seperti ini Pak, kalau nggak jumpa yang tepat memang orang pun tidak gitu gampang untuk bagi ilmu sama kita Pak. Kalau
kami boleh tahu nih Pak, tolong di-share juga Pak buat sahabatnya Gelora Indah Lestari. Properti Bapak ini fokusnya ke segmen market yang mana nih Pak? Yang medium kah, lower kah, ataupun mungkin yang high? Dan saat ini proyeknya di mana aja nih Pak? Yang sudah berjalan dan ataupun lagi berjalan Pak? Nah, sebenarnya kita masih berfokus Pak di rumah subsidi, karena ini kendalanya kan memang di permodalan Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kita di rumah subsidi ini, perbankannya bisa bantu mulai dari pengadaan tanah sampai ke pembiayaan konstruksi Pak. Nah kalau kita masuk ke komersil ini agak susah di awal-awal karena memang modal kita belum cukup. Rumah subsidi ini harga range-nya berapa kira-kira Pak? Satu rumah Pak? Kalau waktu saya itu masuk di harga 110 Pak. Di daerah mana nih Pak properti Pak? Di Tanjung Anom Pak. Di Tanjung Anom Pak ya. Iya, kalau sekarang Proyek pertama Pak, di mana Pak? Proyek pertama Bapak? proyek pertama saya di Jalan Bersama 2 Desa Sembaya Baru Pak, itu 5 hektar Pak, gagal. Oke, itu gagal Pak. Gagal. Apa penyebab gagalnya Pak? Ya kalau jujur Pak, ya memang permodalan Pak, sehingga kita bisa nggak mampu mempertahankan lahannya, harus kita lepas ke orang lain Pak. Oke. Pembayaran tanah sudah jatuh tempo, kita nggak punya duit, daripada uang yang kita sudah masuk itu hangus Pak. Jadi tanpa keuntungan harus kita lepas sama orang lain Pak. Jadi Bapak itu proyek yang pertama gagal. Selalu seperti itu Pak Freddy. Pengalaman itu kan memang sangat berharga. Tidak selalu memang bisnis yang kita buka selalu beruntung. Sampai memang benar-benar Allah itu memberikan ujian kepada kita Pak berkali-kali memang. Amin. Ada yang memang orang hidupnya lurus aja tanpa ada ujian Pak. Ada yang memang terlahir sudah langsung senang Pak. Iya kan. Ada yang memang berproses Pak. Berproses. Saya pikir Pak Freddy termasuk yang berproses ini, luar biasa. Yang hancur-hancuran Pak. Berproses. Kalau saya ingat mulai dari bisnis home industry kerupuk Pak, kolam pancing, udah usaha yang lain-lain Pak. Saya kira lebih banyak yang hancur Pak daripada yang berhasil. Alhamdulillah sekarang berhasil Pak. Kalau saya lihat berhasil kan relatif Pak. Iya. Karena berhasil ini kan dirasa syukur kita Pak. Iya. Cuman yang saya rasakan memang di usia sekarang 53, di mana juga kemampuan mobilitas fisik juga terbatas ya kan Pak. Yang saya rasakan memang bedanya keadaan dulu sama sekarang. Kalau dulu memang kita ini Pak, masa jadi salesman ini gampang memang mulai ke depan. Anak-anak harus sekolah dan kita punya harapan mereka itu bisa kita biayai Pak. Kalau memang dia punya passion sampai S3 juga kita niat mau biayain. Dengan tingkat pendapatan kita sebagai salesman, kita sedih kan gitu Pak. Jadi artinya motivasi awal pindah kuadran tadi Pak, dari employee menjadi entrepreneur adalah untuk biaya hidup Pak ya? Iya Pak, untuk itu motivasi awal untuk biaya hidup anak-anak, kelangsungan masa depan anak-anak itu Pak ya, karena dilihat Pak. Gaji dari salesman. Kalau boleh tahu Pak, salesman berapa sih gaji Pak, biar sahabat Gelora Indah Lestari tahu Pak juga Pak. Masa itu Pak angsuran sepeda motor sama biaya hidup pas Pak, nggak ada bisa ditabung Pak. Kira-kira berapa itu Pak? Ya berapa Pak ya, saya kira saya mulai dari gaji 400 lah Pak, 400.000 pada masa itu Di tahun 1997 Pak ya? Iya Pak, 1997an lebih kurang ya? lebih kurang. Nah begitu kita udah aktif ya, bos juga merhatiin ya Pak ya. Oke. Kita cerita, ya udahlah ininya sebenarnya tingkat layak, tapi kalau ya you kan baru katanya Pak ya, ini kan sudah sama dengan teman-teman prestasinya, ya udah disamain gitu Pak Ya. sama Pak Ahmad mungkin ya kan, mungkin dia bawa Pak Budi, dia Adam Dhani ya kan Pak. Oke. Karena orangnya kan bapak kenal juga Iya. ini Iya. semua teman-teman Iya. ya kan Pak. Iya. Iya, Oke. Jadi motivasinya Pak, triggernya tadi karena motif tadi ekonomi ya Pak ya sebenarnya Pak ya? Iya. Nggak ada lagi yang lain Pak ya? Nggak ada Pak. Iya. Bagaimana Bapak bisa juga menyenangkan keluarga dalam hal ini, masa depan anak-anak yang lebih terjamin Pak ya tentunya Pak ya? Ya, kalau yang bisa menjamin kan cuma Allah Pak, tapi cuma secara akal sehat. Kalau misalnya kan gini Pak, kita pun kan ukur diri kita bisa kerja keras seperti itu, tinggal di Tanjung Anom Pak, kantor Adam Dhani masa itu di ini Pak, di Bukan Banting Pak ya. Ya. Kalau sales rep waktu habis nggak bisa bisnis sampingan Pak. Daerah Mandala Pak ya? Iya. Buat Banting.
Makanya begitu ada peluang temporary Unilever butuh RDP 2 orang, saya kejar betul, deketin RSM, deketin semua. Akhirnya ya karena memang saya pun Pak banyak teman gitu Pak, banyak teman dan disenengin gitu. Jadi waktu itu RSM kita Pak Andri Nova percaya Pak. Udah percaya, langsung saya dikirim training ke Palembang, karena di sini kan tugas kita lebih ke arah manage tim Pak. Ya. Bagaimana seorang yang tidak punya pengalaman untuk jualan kita latih Pak. Ya. Mereka ada target, hanya dengan janji profit sekitar 1,5%, 2%, mereka ini kerja. Jadi paling susah memang kita memotivasi tim Pak, ngerakin tim yang nggak ada gajinya Pak. Ya. Sama dengan itu salesman asuransi Pak, Iya, broker properti, iya, kan tidak ada basic salary ya Pak ya, setahu saya Pak ya. iya. Nah, tapi ternyata mereka juga bisa digerakkan karena Bisa. komisinya sangat besar sebenarnya Pak. Iya, Kalau betul. closing Pak. Termasuk juga Pak, karena kita mainnya di daerah-daerah yang jauh Pak dari pusat kota, mereka juga bisa up harga Pak. Ya. Kita bantu hitung, nah, itulah awalnya. Dan di sini karena kita memang ngelola tim, saya udah ada waktu gitu Pak. Oke. Sehingga saya Itulah cikal bakal buka Fajar tadi Pak ya. iya, saya bisa Fajar minimarket Pak ya. iya, bisa mulai merealisir saya punya cita-cita untuk punya toko yang luas tanahnya lumayan memadai lah gitu Pak. Jadi kalau saya lihat kan Pak Freddy, Fajar minimarket ini 17 tahun. Sekarang ini masih ada nggak nih Pak Fajar ini Pak? Karena anak-anak nggak ada yang mau terusin Pak, Oke. sementara ditutup dulu. Waktu Bapak di Fajar minimarket ini, menurut Bapak dari sisi penghasilan Bapak sudah mumpuni nggak Pak untuk mengcover dari biaya keluarga Pak? Kenapa akhirnya Bapak memilih udah properti aja gitu? Kenapa nggak minimarket dikembangkan? Apakah ini Bapak lihat memang prospeknya semakin lama minimarket atau supermarket semakin juga persaingan semakin ketat, karena banyak yang kita tahu sama-sama kekuatan dari ini Pak ya, minimarket nasional yang saat ini merajain per Ya. 400 meter saya rasa Pak. Ya ada. 400 meter, apakah itu juga motivasinya gitu Pak? Sebenarnya Pak, motivasi kita berhenti karena udah berdekatan sama mereka Pak. Berkata sama mereka Pak ya, Iya. karena per 400 meter mungkin Pak ya, Iya, sudah ada mereka Pak ya. Udah ada mereka. Terus yang kedua, kalau cara bertahan hanya dua Pak. Gabung ke mereka, Bapak buka seperti mereka. iya, atau kita reinvestasi lagi habis-habisan Pak. Seperti teman-teman yang lain juga, seperti sekarang ya, nggak usah sebut nama tokonya, juga bisa bertahan. Cuman saya kembali hitung Pak, ini toko kita benahin, rak diganti, semua ikut model mereka. Sehebat-hebatnya hasil berapa sih? Sementara waktu yang harus kita belanjakan itu sekian. Seingat saya 1% itu Pak katanya Pak. Iya, Iya tetap, Pak. tetap masih Mainan itu Pak ya 1% Pak ya. tetap masih kalah Pak. Dengan properti dari Pak. ya, dari usaha bidang properti. Terus yang kedua Pak, usaha bidang properti ini kan sama juga seperti barang kelontong yang kita jual di grocery minimarket, sama-sama kebutuhan pokok kan Pak. Ya. Orang butuh makan, minum, orang butuh pakaian, orang butuh rumah Ya, Pak. jadi primer, sekunder, tertiar. Jadi sebenarnya properti ini masuk ke, saya pikir primer lah Pak ya, karena Masih kan primer. kita harus ada rumah kan Pak. Iya, Jadi kita- primer Pak masuknya Pak. Primer Pak. Jadi permintaan juga tinggi. Terbukti waktu itu walaupun saya pengalamannya belum ada Pak, saya bisa sendiri Pak, sama istri aja berdua jual 136 pintu Pak. Selesai dalam tempo 8 bulan Pak. Itu proyeknya di mana Pak? 136 pintu itu Pak. Di Desa Sembaya Baru Pak. Biasa sampai baru. Apa nama properti Pak? Geria Harapan Baru tahap 1 Pak. Ini sudah sold out semua Pak ya. Sudah Pak. Dan ini Bapak kongsi apa sendiri nih Pak? Tunggal Pak. Tunggal Pak ya. Sudah sold out 136 Ya. Pak ya. Oke, luar biasa nih Pak. Jadi saya ada yang kongsi Pak, ada yang konsorsium, tapi yang tunggal pakai bendera ABC Property Pak. ABC Property. Kalau tadi yang kreatif teknika ini join Pak ya. Join sama kawan-kawan. Join ya. Oke. Ada lagi satu lagi yang join namanya kelompok PT KKB Pak, kelompok kerja bersama. Ini properti juga Pak ya. Iya, join juga. Pak Freddy, jadi peningkatan income tadi pada saat employee, Fajar dan grosir minimarket properti, saya yakin ini pasti jauh lebih besar income-nya di properti ya Pak ya. Iya Pak. Pasti Pak ya, dan juga seperti Bapak sampaikan tadi, properti kita sama-sama ketahuin, saya lihat kan gini Pak, makin lama tanah kan semakin sedikit Iya. Pak ya. Iya Pak.
Jadi ini properti ini sama dengan juga dengan pangan ini Pak. Dengan nantinya beras ini Pak, atau kalau di luar negeri gandum Pak. Iya. Lahan semakin lama semakin habis, ya. Akhirnya yang memang benar-benar bisa menguasai itu yang akan survive Pak. Properti juga seperti itu. Ini bisnis yang menurut saya yang sangat juga bisa diandalkan sampai dengan ke anak cucu Pak. Bisa Pak, Karena orang butuh rumah terus, tingkat kelahiran terus ada Pak. kayak saya lah Pak, di rumah itu ada 3 orang anak Pak. Mereka kan butuh juga kan Pak pada masanya. Iya. Karena setiap rumah tangga kita juga punya angkatan yang siap menikah Pak. Iya. Nggak mungkin mereka itu selamanya tinggal sama orang tua. Mm-mm. Terus memang itu juga lah Pak, memang keadaannya, makanya sampai Bank Dunia kan juga sangat peduli Pak untuk merumahkan masyarakat ini Pak. Ya. Makanya Bank Dunia itu ada program BP2BT, mereka sampai berani bantu 40 juta gitu Pak. Ya. Ke satu orang yang memang belum punya rumah supaya punya rumah. Jadi kenapa karena itu juga makanya pemerintah juga punya program LPLPP. Makanya dan yang biasanya Pak prosesnya akan seperti itu dia sebelum karena kan nggak semua pengembang ini Pak dapat warisan modal Pak yang besar dari orang tuanya. Ya. Jadi kita pun menyadari diri kita yang memang memulai dari modal kecil. Rumah subsidi ini Pak termasuk aspek untuk pembebasan tanah ini dibantu oleh perbankan Pak. Oke. Modal kerja untuk membangun juga konstruksi dibantu sama perbankan. Nah, kalau memang kita sudah cukup permodalan, wajar kita bisa masuk ke perumahan komersil. Oke. Karena kalau perumahan komersil Pak yang dibantu cuman kredit membangun Pak. Ya. Berarti si pengembang harus sudah punya modal untuk bebaskan tanah sendiri gitu ya. Oke. Itu aja bedanya Pak. Oke. Jadi Pak Freddy ini kan menarik sekali ini Pak. Saya melihat gini Pak Freddy, angkatan-angkatan kita ini kan sudah sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi lah yang memasukin usia pensiun lah Pak ya. Iya, Pak. Karena kita sama-sama ketahui kalau mereka tadi tetap konsisten di karir petnya sampai dengan pensiun di umur 55 kan Pak Freddy ya. Iya Pak. 55 pensiun. Jadi ini menarik sekali Pak. Kenapa coba kita tidak gali teman-teman kita tadi kan Pak, Bapak berikan motivasi Pak supaya mereka juga mau mencoba pindah kuadran Pak, dari tadi employee menjadi entrepreneur. Yang sama-sama kita ketahui Indonesia ini sebenarnya butuh sekali banyak pengusaha Pak. Iya. Sangat banyak pengusaha. Kalau kita lihat saat ini pengusaha Indonesia hanya baru 1% Pak. Iya. Ini sangat kecil sekali. 1% ini pun Pak, dia menguasai hulu ke hilir ini Pak. Dia kuasain Pak. Saya nggak usah sebutin satu namanya Pak. Ada satu konglomerat yang memang dia kuasain Pak dari anak lahir Pak. Artinya dari rumah sakitnya Pak. Tak perlu saya sebutin rumah sakitnya Pak. Dia sudah buka rumah sakit. Sampai orang meninggal Pak, dia juga sudah buka kuburan mewah Pak. Beradanya di Pulau Jawa lah Pak. Jadi dari lahir dia kuasain rumah sakit sampai dengan ke kuburan mewah. Tapi di tengah perjalanan itu dia buka mall, dia buka departemen store, dia buka supermarket, dia buka perbankan, dia buka insurans Pak, dia buka produk konsumsi dan lain-lain Pak. Dia buka food juga, macam-macam ini luar biasa nih Pak Freddy. Nah bagaimana sih Pak, Bapak memang saya lihat passionnya adalah melayani sebenarnya Pak ya. Iya, Pak. Karena Bapak ini orang yang supel, ramah, bergaul, jadi passion melayani ini juga sangat tinggi sekali. Motivasi apa nih Pak buat sahabat-sahabat kita nih Pak, supaya mereka mulai saat ini maulah menjadi pengusaha, memulai dengan yang dari mereka kuasain atau mungkin dari yang kecil Pak. Dari yang kecil ada proses jatuh bangun seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bapak juga pernah juga menggoreng kerupuk Pak ya, dan lain-lain. Ini kan jatuh bangun ini Pak ya. Alhamdulillah dari yang tadi naik sepeda motor, mohon maaf Pak Freddy, sampai saat ini Bapak juga sudah sangat nyaman dengan roda 4. Ini kan proses yang luar biasa ini Pak ya. Proses yang luar biasa, Bapak bisa alhamdulillah jauh lebih baik di pengusaha ini Pak ya. Jauh lebih baik Pak ya. Teman-teman kita ini masih banyak yang menjadi profesional di consumer good dengan jabatan yang sudah sangat baik lah Pak. Mungkin tidak banyak juga Pak yang menjadi pengusaha di antara teman-teman kita. Masih banyak juga yang memilih karir menjadi profesional sampai dengan pensiunnya. Mungkin Pak Freddy bisa memberikan motivasi nih Pak kepada teman-teman. Gimana sih kok bisa bernyali Pak dari tadi salesman, terus buka minimarket Pak, sampai ke properti. Ini kan proses yang luar biasa Pak.
Iya. Bapak kalau saya lihat nih perjalanan di properti ini Bapak sudah dari tahun 2013 ya Pak ya. Iya. Jadi 2013 berarti kalau saya hitung mundur Pak Freddy, umur Bapak sekarang 53 ya. Saya kurangin ke 2017 berarti Bapak kurang lebih di usia 46 ya Pak ya. Iya, 46 masuk ke properti. Iya, Pak. 46 Bapak masuk ke properti, terus Bapak tadi masuk ke Fajar Minimarket ini di tahun 2000. Iya. Di tahun 2000 berarti kalau kita hitung mundur lagi pada saat itu usia Bapak itu masih sekitar 34 ya Pak ya. Iya, Pak. 34 35 ya Pak ya. Iya, Kurang lebih ya. iya. Mundurkan diri. Nah, di samping tadi memang motivasi kita juga sama tahu Pak, sebenarnya lebih kepada dorongan yang saat ini kita mau kasih pesan Pak kepada sahabat-sahabat kita, ayolah kita mulai bisnis, karena tadi populasi pengusaha hanya 1% Pak di Indonesia Pak, Iya. hanya 1% Pak, dan peluang masih sangat besar. Dan Bapak tadi sampaikan mungkin lebih mudah Pak ya menjadi pengusaha daripada berkarir. Oke Iya. Pak. Iya, Pak, ini saya cerita pengalaman apa adanya secara jujur, Pak ya. Waktu saya masa itu jadi ini Pak, jadi SLD lah Pak, bisa dibilang sales distributor. Kita udah tahu keterbatasan Pak. Terus masa itu jadi RDP juga udah banyak waktu. Saya juga kan tes Pak ke beberapa perusahaan, termasuk Reckitt Beginster yang temporary juga. Bapak juga tahu ya Pak ya. Iya. Saya juga tes ke Astra Pak, di mana untuk jadi sales mobil ya Pak ya. Iya. Di mana kita 400 orang Pak, yang diambil cuma 1 atau 2 gitu Pak. Dia tengok aja. Yang ganteng-ganteng suruh masuk. Yang jahitan kurang macam kita ini Pak, ditengok pun nggak gitu Pak. Terus coba juga saya lihat juga ke Unilever itu susah sekali. Saya tes untuk jadi supervisor Pak, yang gajinya cuma berapa gitu Pak ya masa itu. Sampai nangis saya Pak baca surat itu, nangis saya berjam-jam karena udah sholat tahajud Pak, udah saya wiridkan Pak, tapi tetap ditolak gitu ya kan Pak. Maksudnya jadi kalau Bapak tanya saya Pak, 1000% lebih gampang jadi pengusaha Pak daripada jadi pegawai Pak. Karena kalau kita jadi pengusaha, kita lihat pasar yang mau kita layan itu siapa Pak. Kalau misalnya saya juga dulu pernah juga jadi agent Pak untuk asuransi ya Pak ya, tak mau dia masih ada 1000 yang lain Pak. Misalnya saya ditolak sini, saya sepanjang ini kan masih ada ribuan orang tengah jalan ini Pak. Iya kan Pak. Ini kan bisa gue bantai kalau saya kecil hati, udah biarkan aja. Termasuk juga rumah Pak. Kenapa saya bilang gampang? Karena gini Pak, kita memahami orang itu kalau value for money Pak ya, dengan uang yang sama kita harus lebih bagus Pak dari ini, lebih kita bangun seperti rumah pribadi Pak, biar mereka itu nggak kecewa. Fasilitas lebih bagus Pak, bangunan lebih bagus. Terus yang kedua komunikasi Pak, karena kebutuhan kan banyak Pak, yang butuh juga rumah banyak. Kalau untuk rumah ini sebenarnya yang sulit itu kan cari yang bankable Pak. Cari yang bankable. Kalau pasar luas yang bisa kita layanin, kita paham apa harapan orang, dan ini faktor suksesnya di kita Pak, penentunya kita semua yang pegang, iya kan Pak. Terus yang kedua hasil juga untuk kita sendiri. Ingat dulu kerja Pak sama bos 24 jam Pak, kolor pun sampai set B sampai set B set A, iya kan Pak. Apa Pak, nol, apapun tak ada kan gitu Pak. Makanya kalau misalnya Bapak tanya, coba setelah Bapak jalanin apa yang Bapak rasakan dulu waktu kepengen berkarir ke perusahaan sebagai employee, sama sekarang pilihan Bapak jadi entrepreneur. Saya cari yang paling mudah. Yang paling mudah itu Pak, untuk hidup layak, cukup dan kaya ya jadi pengusaha Pak. Karena keberhasilan kita tergantung diri kita. Tidak tergantung bos, tidak tergantung siapa-siapa. Kalau bank ini mudah Pak. Kenapa saya bilang mudah? Dia kan dianalisa Pak. Dianalisa dalam artian omset real kita berapa, pertumbuhan kita berapa, iya kan Pak. Bank kan mau cari untung Pak, bisnisnya kan minjamin duit Pak. Yang dia cari aman. Kalau memang berapapun dikasihnya aman, terus yang kedua memang secara pribadi dia lihat karakter kita bagus, bisa dipercaya, ini mudah Pak. Mudah sekali sama mereka. Kenapa? Karena orang-orang seperti kita yang mereka cari Pak, yang bisa dipercaya gitu, yang karakternya bagus, dalam artian yang nggak pernah cacat sekalipun gitu Pak, nggak ada cerita negatif ya kan Pak.
tidak ada cerita negatif nipu atau apa gitu. Ini mudah. Makanya kalau tadi Bapak minta apa yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman sales kita dulu Pak ya. Ya. Itu komunitas saya dulu Pak, sales SPG ya kan Pak. Ya. Supir kenek, karena saya dulu kan mulai dari sales kanvas Pak. Ya. Sales kanvas. Sales canvassing Pak ya. Sales canvassing ya kan. Jadi ini Allah bisa karena biasa aja Pak. Allah bisa karena biasa. Keadaan Pak ya. Saya lihat lebih kepada keadaan yang merubah Bapak. Iya, terus Karena keadaan dan kebutuhan mungkin Pak ya. iya, terus saya sampai pada kesimpulan waktu itu bikin toko Pak. Bikin toko. Saya dulu, saya ingat saya Pak, segan sama supervisor saya Pak. Tapi begitu saya belanja miliaran dia yang segan sama saya Pak. Iya. Padahal saya proses bisnis itu tanpa modal Pak. Ya, kepercayaan Pak. Kepercayaan. Sama networking. Iya, distributor pun dulu yang saya takut-takut, bos saya jumpa sama dia, akhirnya saya dihormatin gitu Pak. Iya. Ini payah ini ngelaporkan si Freddy ini, omsetnya segerutnya sampai 400% katanya. Iya. Udah koyak aja di belakang Pak. Kenapa? Kalau untuk bisnis geser-geser barang Pak ya, trading. Iya. Itu kan trading Pak ya. Iya. Beda sama kita jadi pengembang, kita marketing company Pak. Iya. Yang mau kita lempar ke pasar, kita yang buat Pak, kita Iya. create ya kan Iya. Pak. Nah waktu itu barang orang yang kita lemparkan. Iya. Rata-rata memang Pak retailer sama wholesaler, Iya. mereka motif belanja itu harga. Iya. Kalau harga bagus dia cash kan Pak. Iya. Jadi masa itu saya buat sistemnya, saya ke distributor nego TOP 14 hari, Iya. ke mereka cash atau TOP buka cek kontan tuh 1 minggu. Oke. Jadi bermain di harga tadi Pak ya. bermain di harga, dan ini menarik sama bank Pak, dia lihat mutasi rekening gironya apa segala macam ya kan. Nah, ini benar cara kerja seperti ini, nggak pernah cacat. Ya. Ada juga hasil nampak saldonya di situ Pak. Ya. Ya kan. Ya. Hasil nampak situ semua, mutasi ya kita situ yang perusahaan. Nah kalau memang rekening pribadi tetap saya pisahkan dari dulu Pak. Ya. Perusahaan dan pribadi dia rekening terpisah, jadi perbankan tuh gampang menganalisanya gitu. Jadi memang Pak Freddy, pesan almarhum Bob Sadino, Om Bob ini kita sama-sama ketahuin juga bisnisnya sebelum beliau meninggal ini ada 3 bisnis Pak. Sebenarnya dia fokuskan. Pertama adalah Kemcik supermarket mewah. Yang kedua Kemfarm, ya itu untuk sayuran hidroponik. Yang terakhir Kemfood Pak, untuk daging olahan. Beliau ini setahu saya punya karyawan sampai dengan ribuan. Dan Bob Sadino ini pernah ngobrol Pak dengan saya. Dia bilang begini, kecil-kecilnya usaha Anda adalah bosnya. Oke. Setinggi-tingginya jabatan Anda, selagi Anda masih bekerja, Anda tidak bos, Anda tetap karyawan. Jadi mulailah dari yang apa bisa Anda lakukan. Action. Dibilang Bob Sadino itu action saja. Jangan pernah takut, walaupun memang berproses. Sama yang dialami juga sama Bob Sadino, dia juga mengalami jatuh bangun ternyata Pak. Dalam membuka bisnis tadi awal sekali Kemcik di Kemang Pak, Jakarta Selatan. Ada jatuh bangunnya. Tidak langsung hebat gitu. Dan termasuk Pak Freddy ini saya sangat appreciate luar biasa Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi Pak buat teman-teman kita dan memberikan peluang juga Pak untuk teman-teman kita. Tidaklah harus pengalaman di consumer good Pak, maka bisnisnya consumer good, nggak harus seperti itu ternyata kan Pak. Bisa juga properti atau mungkin berpengalaman di consumer good nanti akhirnya menjadi bisnisnya mungkin sayuran hidroponik Pak. Bisa jadi kan juga seperti itu Pak. Jadi apapun itu peluang masih sangat besar seperti Bapak bilang tadi. Karena sebenarnya Pak gini ya Pak, bisnis apapun Pak, jangan kita nggak ngurusin ini bidang saya nggak bidang saya gitu Pak. Kita lihat ini apa namanya, produk apa yang sangat dibutuhkan. Terus yang kedua apa yang permintaannya bagus. Terus yang kenapa saya bisa masuk ke bisnis perumahan Pak? Permintaan bagus Pak. Lahan pun nggak harus kontannya kita Pak. Bisa kita runding sampai secara bertahap 24 bulan. Jadi sebenarnya kalau Bapak tanya saya, bukan besaran modal Pak, besaran permintaan yang harus kita ukur. Karena kalau permintaannya bagus Pak, bisa diukur dia. Sama seperti sekarang kan saya programnya untuk rumah-rumah komunitas Pak. Jadi dalam artian pasarnya dulu kita create. Pasarnya kita create, ya kan Pak? Setelah pasar kita create, ini semua juga nasabah buka rekeningnya Pak, bisa diukur sama perbankan, ya kan Pak?
berdasarkan ini kita dan perbankan itu kan bisa runding untuk kapasitas pembiayaan, Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau kredit bank itu kan tergantung besaran permintaan, Pak. Ya. Kalau misalnya permintaannya besar sebesar apapun dan ini sehat, payment capacity-nya bisa diukur, Ya. berapapun bank biayain gitu, Pak. Ya. Nah, tapi kalau memang ada risiko, dia berapapun nggak mau keluar gitu dia. Ya. Jadi kalau pesan saya sama teman-teman, saya juga memang nggak malu cerita di sini ya kan, Pak. Apalah hawa ini kan gitu, Pak. Orang kampungnya kan. Jadi kalau Bapak tanya saya, nggak usah urusin gitu, Pak. Tapi kan apalagi teman-teman yang memang udah terbiasa di komunitas kita dulu, Pak ya, di consumer good itu rata-rata kan sudah terampil menjual, Pak. Ya. Maksudnya berkomunikasi itu udah Ya. enak lah. Toko kayak mana parahnya pun bisa kita masukkan Ya. barang dengan Ya. segala cara kan gitu, Ya. Pak. Jadi itu udah modal terbesar, Pak, bisa menjual, bisa berkomunikasi ya kan, Pak, bisa memproses pembayaran, paham pembayaran dengan cara apapun, Ya. sudah familiar sama perbankan ya kan, Pak. Ya. Tinggal ini aja, Pak, tinggal satu aja lah, ukur besaran pasar ya kan, Pak. Berapa kira-kira hasil usaha yang kita harapkan, taruh pengen nggak dapat duit segini gitu, Pak, secara teratur ya kan, Pak. Ya. Walaupun ini bukan masalah teori, Pak, yang namanya usaha selalu aja ada tantangan, hambatan, Ya. gangguan gitu ya kan, Pak. Ya. Tapi insya Allah dengan kita sabar dan banyak teman cari pendapat kesana kemari, cari mentor kesana kemari, Pak, dengan kejujuran dan perilaku yang baik, orang mau kok, Pak. Nah, Jadi ngarahin kita. Pak Freddy, ini motivasi juga buat teman-teman supaya menarik. Bapak sudah mengalami pertumbuhan aset berapa kali lipat, Pak, dari Bapak salesman ke sekarang pengusaha properti? Aset, Pak. Kita nggak usah bicarakan income karena income itu pasti relatif, Pak. Iya. Asetnya sekarang sudah meningkat ke berapa kali lipat nih, Pak? Nggak usah lah, Pak. Nanti dikejar orang pajak gitu, Pak. Karena yang namanya aset, Pak, sebenarnya pengetahuan sama pengalamannya, Pak. Iya. Ya kan, Pak. Ilmunya sebenarnya aset sama kesehatan kita. Iya. Kalau masalah aset-aset buku gitu, Pak, bisa direkayasa ya kan, Pak. Iya. Cuman yang mudah-mudahan, Pak, dalam artian tanpa harus bukan masalah besaran, Pak. Maksudnya tanpa harus bekerja seumur hidup pun kita udah bisa hidup layak gitu, Pak. Dari passive income, dari aset-aset yang bisa kita lola gitu. Alhamdulillah. Iya, tanpa bekerja sama sekali, ya kan, Pak. Iya. Udah bisa pensiun dari sekarang. Iya, alhamdulillah. Nah, dan inilah yang memang dari dulu kita lihat peluang yang memang bisa kita raih kalau kita punya bisnis sendiri, terus bisa menginvestasikan dana-dana ke aset-aset, ke sektor-sektor yang menghasilkan, ya kan, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang pun Bapak Freddy sudah, setahu saya, tidak tinggal di Tanjung Anom lagi, Pak ya. Ini luar biasa, sekarang sudah tinggalnya ini di tengah kota. Ini jadi motivasi juga buat teman-teman, Pak, karena saya tahu Bapak investasi beli rumah di tengah kota juga tidak murah juga ya, Pak ya. Ya, ini udah nggak usah malu, Pak. Iya, luar biasa ini. Cuman poinnya ini aja, Pak. Poinnya dia kalau memang kita mau jadi pengusaha ya kan, Pak, seperti yang saya lakukan dulu. Saya perluas juga pergaulan saya, Pak, nggak dengan komunitas salesman, Pak. Saya mulai berteman akrab sama teman-teman grosir. Ya. Sehingga saya bisa buka toko dengan modal 0 rupiah, Pak. Ya. Barang titipan semua dari kawan-kawan grosir yang biasa saya isi barangnya. Kau ya sendiri udah, apa kau butuh ambil aja isi. Nanti kau atur aja, yang penting kau ada tetap setoran seminggu sekali. Aman. Jadi barang kita langsung lengkap gitu, Pak. Tapi itu semua kan nggak datang dengan sendirinya, Pak. Kita bertahun-tahun sebagai salesman, mereka kenal sebagai orang yang bisa mereka percaya, ya kan, Pak. Kalau misalnya barang yang kita kirimkan pun, Pak, kalaupun ada masalah kita urus, Pak, BS apa semua kita urus. Jadi sama kayak teman-teman kita yang masih salesman, kalau memang mereka itu bilang tadi pengen bisnis, Pak. Kalau kita pengen ke bisnis A, cari komunitasnya, Pak, gabung di situ. Kalau misalnya saya pun tertarik, misalnya, Pak, saya melihat dan saya bisa mengukur permintaan secara nyata, bisa lihat kebutuhan dan permintaan yang nyata di bidang travel, saya akan masuk juga komunitas Bapak. Kenapa? Ya kan nggak usah lah kita nanya, Pak, denger aja kita berubah gitu, Pak. Berubah gitu, oh ini gini. Nah, kita periksa lagi. Jadi
sebenarnya kalau Bapak tanya saya, nggak harus properti Pak. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Jadi sebenarnya berusaha ini Pak, apanya Pak? Sama kayak naik kereta Pak atau naik sepeda. Ala bisa karena biasa. Iya. Jadi kalau yang saya bilang tadi benar Pak, lihat lah. Lebih gampang jadi pengusaha Pak daripada berkarir jadi karyawan. Ya. Jadi alhamdulillah nih Pak Freddy, luar biasa bincang-bincang ini menarik sekali. Enggak lah Pak. Yang pasti saya lihat Bapak ini semangatnya tidak kendor dari yang saya tahu dulu dari puluhan tahun yang lalu Pak. Iya. Sampai hari ini semangatnya tidak kendor. Iya Pak. Dan luar biasanya juga kemauan Bapak juga tinggi Pak. Karena ini kan masa Covid Pak. Ya. Masa Covid, masa di mana keran untuk pembiayaan juga masih tertutup. Mungkin sekitar Maret ke April nanti Pak. Nah sekarang memang saya lagi ini Pak, lagi create pasar untuk 10 lokasi. Ya. 10 sampai 20 lokasi Pak. Alhamdulillah. Iya, jadi dalam artian kita nggak boleh nyerah Pak. Masih rumah subsidi nih Pak ya? Kita Masih bicara rumah subsidi ya. Iya, karena di sini kan Pak, saya lihat bukan cuma masalah uang Pak, tapi bisa dibilang kan di sini nilai ibadahnya juga ada. Ya. Bagaimana bisa kita merumahkan saudara-saudara kita yang nggak punya rumah, membantu menjadikan teman-teman, membantu mengedukasi dan membangun suatu sistem bagaimana supaya teman-teman yang selama ini tidak bankable Pak, Ya. bisa jadi bankable, seperti tukang pangkas, tukang parkir Pak, Ya. pedagang pasar. Jadi saya merasakan di sini ada nilai ibadahnya kita kerja Pak, bukan cuma sebatas materi. Ya. Jadi program saya sampai Pak ibaratnya melindungi kepentingan mereka, menjaga kreditnya, termasuk juga melatih kewirausahaan, ya kan Pak? Jadi nanti Pak Freddy, insya Allah kami akan undang kembali Bapak. Kalau kita nanti mau ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman kita tadi di Consumer Good, Ya. Bapak saya undang menjadi motivator lah. Jangan, Jadi Pak. sharing motivator nanti Enggak lah, ke teman-teman kita. Dan kita tutup ini Pak Freddy, terima kasih sekali. Sebelum saya tutup ini saya ada juga mau nawarkan ini Pak ke Bapak sama teman-teman sahabat Gloria Industri. Gloria Industri insya Allah di Januari 2021 umroh sudah dibuka ya, dan kita bisa mulai daftar dari saat ini dengan hanya mendp 5 juta Ya. dan kami Gloria Industri siap membantu Bapak Ibu jika pengen berangkat tapi mohon maaf dananya masih belum cukup. Ada solusi dari Bank Syariah, ada 6 pilihan dari Bank Syariah dengan kemudahan uang muka hanya 5 juta saja dan bisa diangsur sampai dengan 36 tahun. 36 bulan. 36 bulan bisa diangsur atau 3 tahun. Dan kami juga menawarkan ini buat sahabat Gloria Industri termasuk Pak Freddy. Ya. Turki sudah open Pak. Ini ada program Pak di bulan Oktober, November, Desember dengan promo harga hanya 12.500.000, programnya 8 hari Pak. Ya. Bapak bisa melaksanakan juga insya Allah sholat Jumat di Hagia Sophia Pak. Insya Allah Ya, saya ikut Pak. Ya, harga 12.500.000, kita startnya dari Jakarta memakai Turkish Airline Pak. Jadi mungkin itu aja sahabat Gloria Industri bincang-bincang di hari Jumat ini Pak Freddy Sembiring. Terima kasih untuk waktunya, insya Allah bisa menjadi inspirasi Pak. Siap untuk diundang di sesi berikutnya Pak Freddy ya. Ya siap. Saya sebenarnya agak terkejut Pak, Bapak telepon semalam. Kenapa? Kalau nggak karena Bapak teman saya mungkin saya nggak berani Pak. Kenapa? Malunya saya cerita gini Pak, karena prestasi kita nggak adanya papanya Pak dibanding teman-teman yang lain. Tapi ya sudahlah, untuk nyemangatin kawan-kawan salesman, saya ceritalah apa yang saya alami gitu aja Pak. Ya. Salah kata mohon maaf ya Pak. Ya, insya Allah Pak. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, paling kecil Pak. Jangan pernah berkata ini tidak ada apa-apanya Pak. Luar biasa. Saya mengalami juga proses yang kita alami bersama Pak, dari berkarir kita dari benar-benar zero, dari bawah sekali sampai dengan berproses. Saat ini saya juga masih ingat Bapak berproses juga mencari taking order ya, orderan Pak ya, dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Membawa orderan tersebut ya kepada distributor ataupun prinsipal untuk bisa di delivery besoknya. Tapi saat ini alhamdulillah Pak Freddy sudah benar-benar 100% menjadi pengusaha. Jadi you are the boss Pak. Enggak juga. You are the boss. Jadi sebenarnya kalau saya pesan saya Pak ke teman-teman salesman, itu ilmu kita, pengalaman kita jadi salesman itu Pak, itu bisa dipakai seumur hidup. Karena di bidang perumahan pun Pak semua saya terapin Pak. Iya. Dalam artian sebelum saya bebaskan tanah, saya udah kanvas sama taking order dulu Pak. Iya. Ukur dulu permintaan, ya kan Pak. Iya. Dasar permintaan baru kita olah dia Pak. Iya. Jangan dibalik ya kan Pak. Iya, iya, betul Pak. Supaya apa?
supaya kita jangan jual retailan lagi Pak rumah. Iya. Maka saya kalau misalnya untuk perumahan berangkat dari pengalaman 6 tahun terakhir Pak, kenapa saya milih main di rumah subsidi? Saya bisa jual secara grosiran gitu Pak. Iya. Bangun 100 KPR massal Pak. Iya. Kalau harga 168 juta, 16,8 miliar langsung masuk ke rekening Pak. Oke. Cepat kita putar dia. Nanti Pak Freddy di sesi berikutnya, saya undang juga kesempatan Bapak untuk mempromosikan properti yang Bapak mau sell di mana aja. Ya, insya Allah Pak. Tapi sebenarnya kalau yang saya jalankan Pak untuk perusahaan pribadi ya Pak ya. Iya. Kalau untuk yang di Tanjung Ano memang udah ada manajemen yang urus ya Pak ya. Iya. Yang saya pribadi memang saya tidak jual lagi ke umum Pak. Iya. Ini komunitas pedagang pasar. Iya. Jadi kalau dari Kementerian Perumahan Rakyat itu Pak, dia syarat dia minimal satu hamparan tuh proyek tuh 60 unit. Iya. Jadi asal udah ada 60 konsumen yang bisa diverifikasi sama perbankan dan udah buka tabungan ya Pak ya, kita pilih, kita udah bisa bangun. Iya. Jadi mungkin proyek kita bisa berserak di 2, 3 atau 4, tapi nggak banyak-banyak gitu Pak. Iya. Tapi asal kita udah bangun, udah ada yang punya. Ya. Makanya kita nggak pasarkan lagi gitu Pak. Jadi nanti Pak kalau Bapak buat properti yang memang belum terjual dan segmennya mungkin lebih kepada segmen medium ya Pak ya. Iya medium. Medium boleh nanti Bapak juga promosikan Siap. Pak. Nah, karena Siap. yang tadi rumah sederhana atau rumah subsidi ini sudah sold out Pak ya. Siap. Kira-kira seperti itu Pak ya. Iya, Oke. sold out dulu baru kita bangun Pak. Iya, sold out dulu baru kita bangun Pak ya. Iya. Oke, sahabat Keluarga Lestari, kita tutup bincang-bincang kita yang menarik ini dengan Bapak John May Freddy Sembiring ya. Insya Allah sangat menginspirasi dan mudah-mudahan kita bisa undang kembali Pak Freddy Sembiring di sesi berikutnya. Insya Allah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.